أشهد
dengan segala Tuhan kepada para jemaah. Pada yang lagi yang satu Desember 2023 masih sekitar tanggal 17 Jumat awal 1441 Masehi. Yang pertama dimohon untuk melakukan sholat atau barisan masing-masing akan dulu dan dapat melakukan kiri sholat yang masih kosong segera diisi. Baik yang ada di dalam masjid maupun Israeli untuk kesempurnaan kita bersama. Selanjutnya bagaimana jemaah yang sebelumnya ada kotak supaya bisa menjalankan segala konsep yang arah selatan. Sehingga pada jemaah yang betul supaya dimasukkan oleh kita. Pada kotak itu dan masalah berbeda. Sering surat-surat dan membawa dalam diri satu belajar tapi pada yang berkorban serta terus berbagai itu menanti ansi dan melalui proses kehidupan. Selanjutnya berlaku proses mendapat amal pada Islam yang lalu sebesar 7.400.000 rupiah. Dalam perhitungan kemaslahatan yang ada dan semoga amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari jadikan amalan saleh maupun kebaikan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mu'min ya Na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Selanjutnya mohon bantuan bacaan suratul Fatihah ditujukan kepada satu almarhumah Lailatul Sa'adah Munfaqis binti Bapak Keswoyo Kauman Kang Tiga Bintu Rodemat. Dua almarhumah Ibu Nyai Munawarah Said Kauman Kang Serat Kauman Utara Demak dan almarhum Bapak Haji Harsono Jalan Yaitu dengan atas berartinya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. روي أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسلم على معاهد الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Alhamdulillah alladhi ja'ala al-islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil-mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلون شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan sholat Jumat pada hari ini. Sholawat beserta salam mari kita haturkan bersama kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
juga kepada para keluarga, sahabat, dan semoga melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memotivasi diri untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bimtithalil awamir wastinabin nawahi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui, pendidikan merupakan tolak ukur bagi nilai kemajuan peradaban suatu bangsa, termasuk juga peradaban kita, peradaban bangsa Indonesia. Bangsa yang besar ialah mereka yang dihuni oleh sumber daya manusia yang tidak hanya melimpah, tidak hanya sekedar bonus demografi, namun juga merupakan orang-orang yang berpengetahuan dan bermoral yang baik. Mengenai pentingnya keberlangsungan pendidikan, Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap pendidikan. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya pendidikan ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri? Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Asbabun nuzul ayat ini adalah diantaranya bahwa ayat ini turun pasca berangkatnya umat Islam untuk pergi dalam barisan jihad di jalan Allah setelah sebelumnya beberapa dari mereka mangkir dalam keikutsertaan pada perang Tabuk. Karena pada perang Tabuk mereka tidak ikut, maka perang berikutnya mereka berduyun-duyun hampir semuanya pergi berperang. Namun setelahnya Allah mengisyaratkan agar dari umat Islam tidak semuanya berangkat ke medan perang, melainkan sebagian dari mereka belajar, mengaji dan mengkaji ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Ini menandakan bahwa pada ayat ini Allah memposisikan orang yang mencari ilmu, orang yang memperdalam ilmu-ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang terkait dengan peradaban untuk membangun bangsa ini. Maka sebenarnya mencari ilmu, orang yang terpelajar, orang yang belajar itu posisinya sama dengan orang yang jihad fisabilillah. Sedangkan sekarang jihad dalam bentuk perang sudah tidak mungkin terjadi untuk di bangsa ini, kecuali di beberapa negara yang sedang berkembang. Tetapi kita di Indonesia ini, karena kita hidup damai, kita hidup dengan makmur, maka jihad kita adalah mencari ilmu. Pada ayat di atas, Allah memberikan ultimatum kepada umat Islam pada saat itu untuk tidak semuanya berangkat ke medan perang, agar ada dari mereka yang belajar, yang mengkaji ilmu agama dan ilmu pengetahuan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ini membuktikan bahwa Islam sangat mementingkan keberlangsungan pendidikan di tengah masyarakat.
Bahkan dalam situasi perang saat itu, Allah masih memberikan perintah agar pendidikan masih tetap berjalan dan terlaksana. Dalam ayat lain, untuk memotivasi umat akan pentingnya belajar dan menuntut ilmu, Allah memberikan penyemangat dengan memberi janji kepada orang-orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Tentu pada ayat di atas Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa Islam benar-benar peduli terhadap pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Peduli terhadap kader-kader yang akan memperjuangkan ilmu dengan memberikan motivasi untuk mencari ilmu dan memperdalaminya sekaligus juga mengajarkannya. Tentu kalau kita perhatikan di Indonesia ini, kemarin kita memperingati pada tanggal 29 hari Korpri, tanggal 25 hari Guru Nasional, sebelumnya juga ada hari pendidikan, ada hari kebangkitan, dan semua hari-hari itu tentu juga dalam rangka memotivasi dan meneguhkan kembali semangat untuk mencintai pendidikan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa hanya ada dua jenis manusia yang halal bagi kita untuk iri terhadapnya. Hanya ada dua saja. Sedangkan yang lainnya kita tidak diperbolehkan untuk iri terhadapnya. Apa itu yang dua hal yang kita boleh iri atau bahkan juga dianjurkan untuk iri terhadapnya? Yaitu mereka yang diberi harta melimpah dan menghabiskannya atau mendermakannya untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk kemaslahatan, juga untuk orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan yang mengamalkannya dan mengajarkan terhadap orang lain. Yang pertama adalah orang yang diberi harta dan memanfaatkan harta itu untuk kebaikan. Dia dermawan, dia tidak pelit, dia manfaatkan harta itu untuk kemajuan, untuk membantu orang lain, untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain demi kemaslahatan umum, bukan untuk pribadinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, dia mengajarkan, dia juga menyebarluaskan ilmu itu. Dia tidak menyembunyikan dan dia tidak pantang untuk menyebarkan ilmu tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "La hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi bil haqq. Wa rajulun atahu Allahu hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Tidak diperkenankan hasud kecuali terhadap dua jenis manusia, yaitu ia yang diberi Allah harta dan menghabiskannya untuk sesuatu yang hak, yang benar, yang baik, dan ia yang diberi ilmu pengetahuan dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, pentingnya pendidikan dalam Islam juga dapat dipahami dari ayat pertama turun tentang membaca, tentang iqra, tentang pendidikan, di mana pada ayat tersebut Allah jelas-jelas memberikan isyarat kepada umat Islam melalui Rasulullah SAW akan pentingnya membaca dan menulis
sebagai media untuk belajar dan mencari ilmu. Membaca, saya kira membaca tidak hanya sekedar membaca teks yang ada di dalam kertas, tetapi membaca dalam konteks yang bersifat umum. Membaca kondisi, membaca suasana, membaca peta perkembangan yang ada, membaca peluang, dan tentu juga tidak lepas juga membaca teks di antaranya. Tetapi tidak semuanya hanya sekedar membaca teks, tetapi membaca dalam makna yang sangat umum. Ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat peduli dan mementingkan pendidikan bagi umatnya. Pendidikan adalah hal yang harus diperjuangkan, keberlangsungannya di setiap generasi, sebab tanpa adanya ilmu pengetahuan yang memadai, keberlangsungan kehidupan umat tidak akan terlaksana. Maka dari itu, semoga kita dapat menjadi pionir bagi keberlangsungan pendidikan bagi generasi kita dan menebarkan kemanfaatan dengan pengetahuan terhadap seluruh umat manusia. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا خاصة، هذا إندونيسيا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله لمن حمده. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر.
Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.